Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi tembak 2 pencuri karena melawan saat ditangkap. Sapi kurban presiden berasal dari Lingkuang Awa, Pasaman Barat. Penjualan sapi di Solo alami penurunan omset akibat penyakit mulut dan kuku. Beberapa kebutuhan pokok yang terpantau pada Rabu pagi di Pasar Tradisional Nagari Sikabau dan Pasar Tradisional Nagari Kota Baru, Darmasraya, naik menjelang Idul Adha. Tomat yang sebelumnya dijual Rp6.500 per kilogram, naik lebih dari 100% menjadi Rp15.000 per kilogram. Demikian juga dengan sayur kol, kini dijual Rp8.500, sebelumnya Rp5.000 per kilogram. Selain sayuran, harga telur juga naik menjadi Rp54.000 per papan. Sebelumnya, satu papan telur yang berisi 30 butir ini hanya dijual Rp40.000. Ibu rumah tangga mengeluhkan kenaikan semua barang-barang tersebut. Mana ya maunya sih ya diturunin gitu kayak biasa gitu. Karena apa ya? Karena pendapatan juga berkurang, apa kayak sawit, kayak apa karet gitu kan juga turun. Tapi sembako malah naik gitu. Ini biasa cuma berapa? 5.000-an, 4.000. Paling mahal 6.000. Sekarang 12.000, 10.000. Kenaikan harga ini menyebabkan pasar sepi dari pengunjung dan menurunkan omset pedagang secara drastis. Ya, banyak mengeluh lah masyarakat kan masalah harga telur. Udah meningkat kan, soalnya makanannya mahal, udah sampai melonjak kan harga barang kan. Jadi masyarakat nggak mengeluh belanjanya gitu. Kenaikan harga telur, sayur, cabai dan kebutuhan lainnya tak hanya terjadi di Darmasraya, tapi merata di seluruh Sumatera Barat. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Dua dari 3 pencuri yang sedang beraksi di Sumatera Barat ditembak polisi karena melawan. Ketiga warga Solok Selatan ini ditangkap ketika membongkar sebuah gudang beras di daerah Buayan, Kabupaten Padang Pariaman. Ketiga pencuri ini dibawa ke Mapores Pariaman untuk diperiksa secara intensif. Mereka ditangkap setelah korban melapor ke polisi kehilangan minyak pelumas yang menjadi barang dagangannya. Berdasarkan laporan tersebut, polisi menangkap Oka Putra yang menjadi penadah barang-barang curian. Di tempat Oka, polisi menyita puluhan dus minyak pelumas, aki, dan ban dalam sepeda motor, serta sejumlah uang. Setiap malam, para pelaku menjalankan aksinya secara bergantian untuk mencari target di Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Kota Solo, dan Bukit Tinggi. Modusnya mereka ini sesuai dari keterangan pelaku adalah hunting. Jadi mereka jalan dulu lihat untuk targetnya. Setelah dirasa aman dan cocok untuk aksinya, maka mereka langsung beraksi. Mereka ini mau ngelawan. Kemudian anggota langsung sigap, tembakan peringatan langsung tembak. Polisi juga menyita 5 buah telepon genggam, sebuah mobil bak terbuka, 1 buah gunting besar, dan 2 buah linggis yang digunakan pelaku. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan adanya pelaku lainnya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Satu ekor sapi peternak asal Nagari Lingkuang Awa, Pasaman Barat terpilih sebagai sapi kurban Presiden Republik Indonesia. Rencananya sapi tersebut akan digunakan untuk korban gempa bumi di Malampah, Kabupaten Pasaman. Jenis sapi ini adalah PO
atau peranakan ongole dengan bobot 864 kg. Sapi ini dipilih karena salah satu jenis sapi PO terbesar di Sumatera Barat. Sejak kecil, sapi hasil bibit Tua Sakato ini dipelihara pemiliknya dengan saksama. Saat ini sapi tersebut masih dirawat pemiliknya. Rencananya, hari Minggu mendatang, sapi akan diantarkan ke Malampah, Kabupaten Pasaman. Sang pemilik sangat bersyukur karena sapinya menjadi kurban Presiden Republik Indonesia. Ya, yang pertama Pak, untuk PO yang terbesar untuk di Sumbar ya Pak ya. Sudah itu bibit ini pun bibit Sakato punya kan gitu Pak. Jadi untuk kebanggaan bagi kita masyarakat Sumatera Barat lah ya Pak ya. Ya kita bersyukur, terutama sama Allah Ta'ala kita bersyukur sapi kita terpilih satu-satunya untuk korban Pak Jokowi untuk di Malampah nanti Pak ya. Menurut Adi, terpilihnya sapi tersebut telah melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan serta telah ditinjau langsung oleh tim kepresidenan dan Dinas Peternakan Sumatera Barat. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Penjualan sapi di Solo saat ini belum sepenuhnya normal. Hal ini disebabkan oleh penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak di Sumatera Barat. Seperti penuturan Adha Putra, salah seorang peternak sapi di daerah Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, yang ditemui di kandang sapinya pada Rabu siang. Menurut Adha Putra, saat ini omset penjualan ternaknya turun dibanding sebelum wabah PMK. Pedagang ternak ini menduga banyak warga yang mengurangi konsumsi daging. Namun, Adha membantah jika PMK menjadi penyebab harga daging naik drastis. Pasalnya, pedagang ternak ini hanya menaikkan harga jualnya 200 hingga 300 ribu rupiah per ekor. Kenaikan 1 hingga 2% ini digunakan sebagai biaya tambahan perawatan ternak agar terhindar dari PMK. Vaksinasi harus dilakukan terhadap sapi-sapi kita agar imunnya kuat, kemudian daya tahan tubuhnya untuk menangkal virus-virus seperti itu. Sterilisasi kandang itu maksudnya setiap orang yang misalnya petani lain yang dari pasar, yang dari kandang lain, ya kita tidak tahulah dia bawa virus atau tidak, kita harus melakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu terhadap orang itu. Lalu sapi-sapi kita juga lakukan penyemprotan rutin. Adha Putra mengakui penurunan omset ternaknya hanya berlaku untuk penjualan harian. Sedangkan penjualan sapi untuk kurban masih stabil dan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Garnadi melaporkan dari Solo.